Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Sartika Kristiani Manaping, NIM 2214202041. Saya dari kelas B1 Keperawatan, semester program studi ilmu keperawatan, Fakultas Keperawatan. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Di sini saya akan melakukan suatu penyuluhan pencegahan penyakit HIV atau AIDS. Kenapa saya melakukan penyuluhan tentang HIV atau AIDS? Agar bapak-bapak atau ibu-ibu mengetahui apa sih penyakit dari HIV atau AIDS. Agar kita semua dapat melakukan pencegahan dengan segera. Apa yang dimaksud dengan HIV? HIV adalah Human Immunodeficiency Virus, adalah virus yang menyerang kekebalan tubuh manusia, khususnya sel darah putih yang dapat mengakibatkan penurunan dari sistem kekebalan tubuh. Apabila tidak ditangani dengan baik, dapat menyebabkan keparahan berupa AIDS. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu, di sini saya mau menjelaskan tentang penularan HIV atau AIDS. Yang pertama, aktivitas seks sesama jenis. Ini dikarenakan kaum LGBT berganti-ganti pasangan seksual. Yang kedua, sejak dalam kandungan, penularan HIV oleh ibu yang positif kandungannya sangat memungkinkan terjadi. Penularan terjadi melalui tali plasenta, dapat terjadi sejak awal kehamilan sampai proses persalinan. Yang ketiga, penularan HIV anak dari ASI. Beberapa kondisi saat menyusui dapat meningkatkan terjadinya penularan virus. Misal saat ada luka di sekitar puting, luka di mulut bayi hingga fungsi kekebalan tubuh bayi. Yang keempat, penggunaan alat medis. Setiap penggunaan alat-alat medis yang berkontak langsung dengan cairan tubuh pasien seperti jarum, pisau, gunting, berpotensi menularkan HIV atau AIDS. Penggunaan jarum bekas juga membuat potensi penularan semakin besar. Yang kelima, transfusi darah. HIV menular melalui cairan tubuh. Jika darah yang ditransfusi mengandung HIV atau AIDS, maka seseorang yang didonorkan akan terinfeksi. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu, di sini juga saya menjelaskan tentang gejala HIV atau AIDS. Gejala utama yaitu demam berkepanjangan dan penurunan berat badan. Gejala minor yaitu batuk kronis lebih dari 1 bulan, infeksi pada mulut dan tenggorokan, pembengkakan kelenjar getah bening, muncul herpes zoster berulang, bercak gatal seluruh tubuh. Gejala klinis. Fase awal yang pertama, tidak ditemukan gejala dan tanda-tanda infeksi. Yang kedua, kadang-kadang ditemukan gejala mirip flu, seperti demam, sakit kepala, sakit tenggorokan, raum dan pembengkakan kelenjar getah bening. Yang ketiga, dapat menularkan virus pada orang lain. Fase lanjut. Yang pertama, penderita bebas dari gejala infeksi selama 8 atau 9 tahun lebih. Yang kedua, penderita mulai memperlihatkan gejala yang kronis seperti pembesaran kelenjar getah bening, diare, berat badan menurun, demam, batuk, dan pernapasan pendek. Fase akhir. Yang pertama, terjadi sekitar 10 tahun atau lebih. Yang kedua, gejala yang lebih berat mulai timbul. Yang ketiga, berakhir pada penyakit AIDS. Di sini juga saya mau menjelaskan dampak penyakit AIDS, yaitu dampak fisik, kehilangan kesucian atau virgin, adiktif akan seks, gelisah, sulit konsentrasi, mimpi buruk, sulit tidur. Dampak psikologis, yaitu menyesal, merasa bersalah dan berdosa, cemas, depresi, mudah curiga, marah, pesimis, sering menangis. Dampak sosial sangat tergantung pada pasangan, dijauhi teman, menghindari dunia sosial,
muncul keyakinan akan keseriusan pasangan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, di sini saya akan menjelaskan tentang pencegahan penyakit HIV atau AIDS. Yang pertama, menggunakan kondom saat berhubungan badan. Yang kedua, gunakan jarum suntik steril. Yang ketiga, tidak melakukan hubungan seks di luar nikah. Yang terakhir, yang keempat, menghindari penggunaan narkoba terutama melalui jarum suntik.